Alhamdulillahi wahdah nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahadah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzil haudi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi nujumil bahirah. Amma ba'du fa inna mathala ma ba'athallahu nabiyahu kamathali ghaisin asaba ardan wasi'ah wa minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa ambatatil kal'a wal usba katsirah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa bis sanadil muttasili ila ma'alifi sahibil kitab Asy-Syaikh al-Imam Abil Lais Nasir bin Muhammad As-Samarqandi Dzil Karamah. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashshahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus salawatil khamsi. Qala al-faqihu Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibn al-Fadli, haddatsana Muhammad ibn Ja'farin, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Yazid bin Zurai' an Yunusa anil Hasani annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala mathalul khamsi salawatin kama salin nahrin jarin ala babi ahadikum kathirul ma'i yagtasilu fihi kullu yaumin yagtasilu fihi kulla yaumin khamsa marratin fahal yabqa alaihi minad darani syai'un. Babus salawatil khamsi. Ini bab menjelaskan tentang salat 5 waktu. Menceritakan Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, menceritakan kepada kami Muhammad bin Fadl, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, menceritakan kepada kami Ibrahim bin Yusuf, menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' dari Yunus dari Al-Hasan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul khamsi salawatin kamathali nahrin jarin ala babi ahadikum. Perumpamaan 5 salat waktu itu seperti sungai yang mengalir berada di depan rumah kalian, berada di depan pintu rumah kalian. Kasirul ma'i, airnya banyak. Yang tasilu fihi kulla yaumin khamsa marratin, dan mandi seseorang di sungai itu setiap hari 5 kali mandi. Fahal yabqa alaihi minad darani syai'un,
apakah masih tersisa di tubuhnya itu kotoran sedikit pun? Masih ada tidak? Ya, jadi menggunakan logika bahwa sholat itu menguntungkan karena menghapus dosa, Nabi menggambarkannya itu seperti sungai di depan rumah kita, banyak airnya, jernih, kita mandi sehari 5 kali mandi. Kata Nabi, fahal yabqa alaihi minad darani syai'un, adakah kotoran sedikit pun yang tertinggal di badan? Yakni anna salawatil khamsi tadhuru minadz dzunub. Yang dimaksudkan dengan hadis itu bahwa sholat 5 waktu itu dapat mensucikan seseorang yang sholat itu dari dosa-dosanya. Rontok gitu. Cuma masalahnya dirontokkannya dosanya itu kita nggak dikasih lihat gitu. Jadi seandainya kita sholat, dosa kita itu ketika ruku jatuh, ketika sujud jatuh, kita lihat, maka cukup itu yang menyebabkan kita mati dari lantaran kaget banyaknya dosa yang di tubuh kita itu. Ya, luar biasa itu. Wala yabkina alaihi syai'an minadz-dzunubi fi madunal kaba'ir, dan tidak ada yang tersisa pada orang itu sedikit pun daripada dosa-dosanya fi madunal kaba'ir, selain dari dosa besar yang dilakukannya. Jadi kalau dosa besar itu harus dengan bertaubat, tapi dosa-dosa kecil rontok. Wudu, waktu wudu cuci tangan itu sudah merontokkan, masukkan hidung, masukkan air mulut, basuh muka, ya, jatuh dengan tetesan air di dalam kita menggunakan air wudu itu jatuh dosa kita, ya, rontok dosa kita. Cuma kita nggak lihat. Jadi berapa banyak dosa-dosa itu digugurkan dengan sholat dan dengan berwudu itu tadi. Tapi dosa besar tidak hilang. Durhaka pada orang tua, ya, syirik, pembunuhan, ya, yang dosa-dosa besar itu tidak termaafkan dengan sholat. Dia mesti dengan bertaubat. Wa hadza idza shalla sholatan ala ta'zimi wa yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Wa hadza, hadis ini artinya bisa sholat yang menghapuskan dosa itu tadi, idza shalla sholatan ala ta'zimi, apabila seseorang itu sholat dengan mengagungkan Tuhannya. Jadi ketika sholat itu benar-benar ta'zim lillah, membesarkan Tuhannya. Wa yutimmu ruku'aha wa sujudaha, dan dia sempurnakan ruku' dan sujudnya. Jangan terburu-buru sholatnya. Kan di mazhab Syafi'i tumakninah hukumnya wajib. Tapi di mazhab lain Imam Malik mengatakan tidak wajib. Jadi kalau orang sholat seperti yang ditampilkan di sholat taraweh di Jawa Timur itu dalam jumlah 7 menit selain melakukan sholat itu tidak menggunakan tumakninah, dia itu taklid kepada Imam Malik yang mengatakan tidak wajib tumakninah itu. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan at-tumakninatu ruknun minas sholat. Tumakninah itu tenang dalam ruku, dalam sujud, dan perilaku sholat itu hukumnya wajib. Nggak sah kalau terburu-buru gitu ya. Fa'ilam yutimma ruku'aha wala sujudaha fahiya mardudatun alaihi.
Apabila seseorang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujud di dalam sholatnya, fahiyah, maka sholat orang itu mardudatun alaih, ditolak untuk dirinya. Ini yang dimaksud tidak disempurnakan, maknanya tidak la tumakninata fiha, sholatnya nggak pakai tumakninah gitu. Nah, jadi kalau kita lihat TV yang seperti itu, ya, orang sholat di Jawa Timur di pesantren, apakah gurunya, kiainya nggak ngerti gitu? Bukan tidak ngerti. Bisa jadi itu memang cari sensasi ya, supaya masuk televisi gitu. Tetapi cara mengerjakannya itu taklid kepada ya Imam Malik yang mengatakan tidak wajib tumakninah itu. Kalau mazhab Syafi'i nggak sah. Saya punya guru ya, Syekh Muhammad Muhajirin Amsar ya, Bekasi. Ketika saya awal-awal mau ngaji sama beliau ya, saya sholat berjamaah, saya lupa zuhur apa asar, yang jelas saya datangnya siang gitu. Karena beliau memang ahli hadis, dia sholat cepat bener, saya nggak keburu baca Fatihah. Intinya sholat zuhur, kira-kira sholat zuhurnya sekitar 3 atau 4 menit gitu lah, 3,5 menit lah, 4 rakaat, bisa dibayangin. Sementara saya sholatnya biasa dipimpin ya, belajar di kalangan Syafi'iyah ya, guru sebelumnya kan ngajinya sama mu'alim begitu. Kaget sayanya kaget gitu, sholat zuhur pontang panting saya. Nah, orang yang hafal Quran, hafal hadis itu kan bibirnya itu menggerakkannya itu cepat sekali gitu loh. Ini juga masalah juga. Kenapa kita baca Fatihahnya lama? Karena kita nggak hafal Quran. Berapa lama itu per detik dalam menggerakkan bibir itu tadi, kecepatannya. Tapi ternyata saya paham. Saya dikasih fenomena, dikasih tampilan yang semacam ini, saya suruh mikir, mau ngaji terus apa enggak? Nih mau ngaji hadis nih. Kalau hadis itu nanti maka ada interpretasinya, itu penafsirannya itu sekurang-kurangnya 4 mazhab yang berbeda pendapat dalam satu masalah. Saya sadar, akhirnya saya ngaji, saya belajar. Memang benar-benar alim orang itu ya. Jadi kalau di Prapanca itu Syekh Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari itu murid beliau. Saya alhamdulillah sampai beliau wafat, saya belajar sama dia kurang lebih hampir 3 tahun kurang sedikit. Siapa namanya, Bi? Hah? Lili Salam. Ya, kita baca Fatihah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan ya, diberikan yang terbaik, dan ini mudah-mudahan ya segala sesuatunya buat keluarganya pun tidak merasa ada yang kurang. Allahumma bitilkan niyya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bi, gimana Bi? Terusin atau terusin? Terusin Pak. Pak Haji. Ya, oke.
Qala haddatsana Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad haddatsana Faris bin Mardawih haddatsana Muhammad bin Al-Fadl haddatsana Abul Walid Hisyam bin Abdul Malik an Himam bin Yahya an Ishaqa ibni Abdullah an Yahya bin Khalad an abihi an ammihi Rifa'at bin Rafi an Khalidin qala. Meriwayatkan perawi telah bercerita kepada kami Abul Qasim, ya, Abdurrahman bin Muhammad menceritakan kepada kami Faris bin Mardawih hadatsana menceritakan kepada kami Muhammad bin Fadl menceritakan kepada kami Abul Walid Hisyam bin Abdul Malik dari Himam bin Yahya dari Ishaq bin Abdurrahman dari Yahya bin Khalad dari ayahnya dari pamannya Rifa'ah binti Rafi' dari Khalid berkata ia bainama nahnu julusun haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz dakhala rajulun fastaqbalal qiblata fasalla. Ketika kami sedang duduk berkeliling mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz dakhala rajulun, ketika itu masuk datang seorang laki-laki, fastaqbalal qiblata fasalla, kemudian ia menghadapkan dirinya ke kiblat dan ia sholat. Ini berarti sholat tahiyatul masjidnya, karena Nabi sedang ya berhalaqah. Fasalla. Falamma qada salatahu jaa fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alal qaumi. Tatkala ia selesai dari salatnya, ia datang dan memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum yang hadir di ketika itu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang itu, irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu, sesungguhnya kau belum sholat. Ya, faraja ar-rajulu wa shalla, maka laki-laki itu, sahabat itu tadi mengulang sholatnya. Falamma raja'a qala, maka tatkala ia kembali lagi ke tempat duduknya bersama ketemu dengan Rasul, qala, Nabi mengatakan irji wa shalli fa innaka lam tusalli, ulang, sesungguhnya kau belum melakukan sholat. Amarahu bidzalika marratain aw thalathan, Nabi memerintahkan semacam itu 2 kali atau 3 kali, diulang lagi, suruh sholat lagi, diulang lagi, suruh sholat lagi, diulang lagi. Faqala rajulu, maka laki-laki itu bertanya, ma'alu fala adri ma'ibtu alayya min sholati. Ma'alu, sesuatu apakah yang rusak, fala adri ma'ibtu alayya min sholati, sesungguhnya saya tidak tahu apa yang aib pada diri saya, mana yang cacat ya diri saya ketika saya melakukan sholat, mananya yang mesti diulang gitu. Setelah 3 kali tapi ya disuruh ulang. Udah 3 kali, nggak mungkin ke-4 kali, maka orang itu bertanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la tatimmu salata ahadikum hatta yusbighul wudu, sesungguhnya tidak akan sempurna salat salah seorang di antara kalian hatta yusbighul wudu'a, sehingga ia menyempurnakan wudunya, kama amarallahu ta'ala, sebagaimana Allah memerintahkan ya kepadanya. Fayaghsilu wajahu, maka ia membasuh mukanya, wa yadaihi, dan kedua tangannya, ilal mirfaqaini, sampai kedua sikunya,
Wayam sahu ra'sahu, kemudian ia menyapu rambutnya. Wayaghsilu rijlaihi ilal ka'bain, dan ia membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kakinya. Tsumma yukabbirullaha wa yahmaduhu, kemudian ia bertakbir dan memuji Allah. Tsumma yaqra'u minal qur'ani ma azina lahu fihi, kemudian ia membaca Al-Qur'an apa yang diizinkan, artinya apa yang Allah sudah berikan kepadanya. Sebisanya dia bacanya apa. Wayarka'u, kemudian ia salat, fayada'u kafaihi ala rukbataihi, maka ia meletakkan kedua telapak tangannya itu di atas kedua lututnya. Hatta tatma'inna mafasilahu, ini hatta tatma'inna mafasilahu, sehingga menjadi tumakninah ruas-ruas anggota tubuhnya. Jadi jangan terburu-buru, itu tidak menjadi tenang, tidak menjadi rileks anggota tubuhnya kalau dari satu rukun kepada rukun yang lain tidak tumakninah. Ya. Wa yastarkhi, dan dia merasa tidak terburu-buru. Tsumma yarfa'u ra'sahu, kemudian ia mengangkat kepalanya. Wa yaqulu sami'allahu liman hamidah, kemudian dia ucapkan sami'allahu liman hamidah. Wa yastawiya qa'iman, kemudian dia luruskan berdiri. Hatta yuqima solbahu, sehingga lurus tulang belakangnya. Jadi dari ruku, waktu i'tidal itu sami'allahu liman hamidah, sampai benar-benar tulang belakangnya itu lurus. Jangan sami'allahu liman hamidah gitu ya, kan yang praktek yang kita lihat di TV gitu ya. Wa ya'khudhu kulla udwin ma'khazahu, dan ia pegang setiap anggota tubuh pada tempat yang mesti dipegang. Tsumma yukabbiru, kemudian dia bertakbir. Wa yasjudu, kemudian dia sujud. Fayumkin wajhuhu minal ardi, yang memungkinkan wajahnya itu mencium bumi. Hatta tatma'inna mafasilahu, sehingga tumakninah ruas-ruas tubuhnya. Ya, jadi ruku begitu, i'tidal begitu tumakninah, kemudian sampai dia sujud pun seperti itu. Wa yastarkhi, dan dia tidak terburu-buru. Ya. Tsumma yukabbiru, kemudian dia takbir lagi. Fayastawiya qa'idan an maq'adatihi, kemudian dia samakan, ya, luruskan duduknya itu pada tempat ia duduk. Jadi anggota tubuhnya itu lurus waktu ketika duduk. Wa yuqima solbahu, dan dia luruskan tulang belakangnya. Jadi waktu diri, waktu dia duduk di antara dua sujud, ya, benar-benar berdiri. Fawasofa sholatahu, maka Nabi menggambarkan sholatnya hakadha, demikian ini, arba'a raka'atin, 4 rakaat, hatta faragha, sampai selesai. Diajarin dari mulai wudunya sampai sholatnya diajarin. Tsumma qala, kemudian, ya, Nabi mengatakan la tatimmu sholata ahadikum, ya, la tatimmu sholatu ahadikum hatta yaf'ala dzalika, tidak sempurna sholat salah seorang di antara kalian sehingga melakukannya itu seperti ini. Ini hadis oleh Imam Syafi'i, ya, diambil dalil bahwa tumakninah hukumnya wajib. Tumakninah rukun di dalam sholat. Kalau tidak tumakninah tidak sah. Kenapa? Orang ini sampai 3 kali disuruh ulang sholatnya. Itu kalau di kitab saya ada footnote di bawah itu, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, dan Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i. Hadis ini sahih. Nah, ini kembali lagi tadi tentang tumakninah, tenang sejenak dalam perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain itu tenang. Diam anggota tubuhnya,
Yastarhi itu sehingga menjadi rileks, ya. Jadi tidak terburu-buru sholatnya. Ya, kata Nabi, orang yang tidak sholatnya semacam ini tidak sah. Ya. Faqad amaron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi itmamir ruku'i was sujudi. Kata tua yang bagi lil abdi ayyajtahida fi itmamir ruku'i was sujudi, maka seyogyanya bagi setiap hamba Allah itu bersungguh-sungguh dalam menyempurnakan ruku dan sujudnya, litakuna sholatuhu kafaratan lima yaf'alu qablaha minadzulali wal khotoya dunal kabairi, agar supaya sholatnya itu bisa menjadi penghapus dosa lima yaf'alu qablaha, yang dilakukan sebelum sholat, minadzulali dari ketergelinciran, wal khotoya kesalahan-kesalahan, dunal kabairi tidak termasuk dosa besar. Ya, jadi setiap kali kita sholat, dosa kita itu habis, rontok semua dosa-dosa kecil kita kepada Allah. Dosa kepada manusia tidak rontok, dosa besar tidak rontok kecuali harus dengan bertaubat. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat 5 waktu itu ya benar-benar menghapus dosa, tanpa kita mengucapkan astaghfirullahalazim, tanpa kita mengatakan ya, tanpa kita menyebutkan tentang ya permohonan kita, tanpa menyebutkan istighfar, maka sesungguhnya kita sudah mendapatkan pengampunan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala al-faqih radhiyallahu anhu, berkata al-faqih radhiyallahu anhu, haddatsana Muhammadun al-Fadli, haddatsana Faris bin Mardawih, haddatsana Abdurrahman al-Mukri an Haywati bin Shuraih an Abi Aqil anil Harithi maula Utsman radhiyallahu taala anhu qala. Berkata Al-Faqih Abu Lais radhiyallahu anhu telah bercerita kepada kami Muhammad bin Fadl, menceritakan kepada kami Faris bin Mardawih, menceritakan kepada kami Abdurrahman al-Mukri dari Haywah bin Shuraih, dari Abi Aqil, dari Haris ya maula Utsman radhiyallahu taala anhu, orang yang dimerdekakan perbudakannya oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Qala, beliau menceritakan, jalasa Utsmanu yauman, pernah sahabat Utsman itu duduk pada suatu hari, wa jalasna ma'ahu, dan kami duduk bersama beliau. Faja'al mu'azzimu, kemudian datang seorang muadzin, fada'a Utsmanu radhiyallahu taala anhu bima'in fatawaddo'a, maka meminta Sayyidina Utsman itu untuk dibawakan air, lalu beliau berwudu. Tsumma qala, kemudian Sayyidina Utsman mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Wa sami'tuhu yaqul, dan aku mendengar beliau bersabda, man tawaddo'a wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, tsumma qama fa shalla shalataz zuhri, kemudian ia mendirikan salat, yaitu salat zuhur, ghafarallahu lahu ma kaina bainaha wa baina shalatis subhi, maka diampuni oleh Allah orang itu dosanya di antara sholat zuhur sampai dengan sholat subuh. Ya, dari sholat zuhur ke sholat subuh yang dia lalui itu, ini kita sholat zuhur nih, diampuni dari subuh ini sampai subuh yang tadi gitu. Jadi kalau tadi setelah subuh kita melakukan sesuatu yang salah,
ketika kita sholat zuhur, dari mulai subuh sampai zuhur dihapus sama Allah. Tsumma shallal asra, kemudian ketika ia melakukan sholat asar, ghafara lahu ma bainaha wa baina sholati zuhri, diampuni orang itu dosanya di antara sholat asar dengan sholat zuhur. Sholat asar, dosa yang dari sholat zuhur sudah dihapus. Tsumma shalla sholatal maghribi, kemudian ia melakukan sholat maghrib, ghafara lahu ma bainahuma wa baina sholatil asri, maka diampuni dosanya orang itu di antara sholat maghrib dengan sholat asar. Jadi terus menghapus setiap sholat yang dilakukan sampai sholat yang sebelumnya. Tsumma shallal isya'a, kemudian ia sholat isya, fa ghafara lahu ma bainahuma wa bainal maghrib, maka Allah ampuni dosanya di antara sholat isya ya sampai dengan maghrib yang sebelumnya. Tsumma la'allahu yabitu, kemudian bisa jadi setelah itu dia tidur, yatamarragu lailatahu, kemudian dia sampai mengiler di tidur, di dalam tidurnya itu keluar liur di dalam tidurnya. Tsumma idza qama wa tawaddaa, kemudian ia bangun dan dia berwudu, wa sholat subha, kemudian dia sholat subuh, ghafara lahu ma bainaha wa baina sholatil isya, diampuni oleh orang itu di antara sholat sholat maghribnya sampai dengan sholat isya al akhirati, yang akhir, maksudnya ya sholat isya yang beneran. Wa hunnal hasanatu yuzhibnas sayyi'at, hunna, perbuatan-perbuatan itu tadi itu 5 yang dilakukan dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, al hasanat yuzhibnas sayyi'at, kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus kesalahan yang dilakukan, hilang, terhapus. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, hadzihil hasanatu, ini adalah kebaikan-kebaikan yang dicatat. Famal baqiyatus sholihat, lalu apakah amalan-amalan soleh yang kekal itu apa? Saya ingat itu di Kebayoran Lama, di Gang Langgar namanya, musolahnya itu namanya al baqiyatus sholihat, nama musolahnya itu dekat Sarmili, sebelah lagi itu Gang Kembang, nama musolahnya itu al baqiyatus sholihat. Itu pertanyaan tuh, ya Rasulullah, kalau ini kebaikan, ada nggak amalan itu, kebaikan itu yang kekal? Ya. Qala, kemudian Nabi bersabda, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu adalah al-baqiyatus sholihat, kalimat-kalimat kebaikan yang dia kekal sejak diucapkan sampai dengan hari pembalasan, sampai dengan pembelian, pembalasan kebaikan kepada orang yang melakukan, dia nggak bisa hilang tuh. Al-baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kita biasanya cuma sampai situ. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sempurnakan ya. Hadis ini hasan kedudukannya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, kemudian diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la dan Imam Al-Bazzar ya, kemudian disebutkan oleh Al-Albani di dalam Sahih At-Targhib ya. Qala wa ruya an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu wallahu a'lam. Jamaah